warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dahu ila yaumil qiyamah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbus shabirin. Al-ayah sadaqallahul azim. Baik teman-teman semua, dalam pertemuan kali ini saya akan berbicara tentang di antara salah satu inti iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dibilang hampir semua cabang iman intinya adalah sabar. Lalu apa yang dimaksud dengan sabar? Sabar adalah ketika kita mampu menerima semua apa yang telah ditakdirkan oleh Allah kepada kita. Sabar bukan berarti kita diam, tetapi menyelesaikan dengan jalan yang telah Allah tetapkan. Tetapi tidak sedikit pula dari kita yang tidak mampu untuk bersabar. Maka kali ini saya akan membahas tentang cara agar kita dapat bersabar, juga balasan apa yang akan didapatkan oleh orang-orang yang bisa bersabar. Cara yang pertama agar kita bisa bersabar adalah mengingat bahwa semua musibah yang telah Allah tetapkan kepada kita itu bisa menggugurkan dosa. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ujian akan datang bersama orang-orang yang beriman. Ujian akan datang untukmu, ujian akan datang untuk anak-anakmu, ujian akan datang untuk hartamu, sampai engkau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa membawa sedikit pun kesalahan. Jadi selama kita hidup, ujian akan selalu datang sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa membawa satu kesalahan pun. Cara yang bersabar yang kedua yaitu dengan menganggap bahwa ujian yang kita terima, ujian yang Allah berikan kepada kita itu lebih ringan daripada ujian yang Allah berikan untuk orang lain. Mungkin kita hanya diberi satu kesedihan, mungkin kita hanya diberi satu cobaan, tetapi lihatlah Nabi Ayub alaihissalam. Beliau seorang nabi. Iya, beliau seorang nabi, tetapi beliau juga manusia. Makanya kisah beliau diceritakan di dalam Al-Quran supaya kita belajar. Karena 1/3 dari Al-Quran adalah sebuah kisah. Supaya kita belajar dari sana. Rasulullah SAW mengatakan apa? Beliau bersabda, jikalau engkau sedang sedih, maka lihatlah kehidupanku. Mungkin itu bisa meringankan kesedihanmu. Kehidupan Rasulullah SAW terusir dari tanah airnya. Itu merupakan satu kesedihan. Teman-teman diusir dari Indonesia misalkan, karena satu dan lain hal, kira-kira sedih tidak? Tentu pasti sedih. Orang-orang yang kita cintai, orang-orang di sekeliling kita sudah tidak ada lagi. Itu sedih tidak? Pasti sedih. Kita menjadi yatim piatu. Itulah kehidupan yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika kita bersedih, lihatlah kehidupan para nabi, kehidupan orang-orang terdahulu, kehidupan orang-orang yang di bawah kita. Ujian kita tidak ada apa-apanya, ujian kita hanya secuil. Dan itu akan selesai, akan baik-baik saja. Cara yang bersabar yang ketiga, yaitu dengan mengingat
balasan apa saja yang akan Allah berikan untuk orang-orang yang bersabar. Makanya balasan untuk orang-orang yang bersabar yang pertama yaitu Allah akan memuji mereka. Coba teman-teman lihat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 177, orang-orang yang sabar dalam kesempitan, orang-orang yang sabar dalam penderitaan, orang-orang yang sabar dalam peperangan seperti orang-orang di Gaza. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya. Maka jika Allah ingin tahu siapa orang yang benar imannya kepada Allah, maka Allah akan uji dia dengan penderitaan, Allah akan uji dia dalam kesempitan, Allah akan uji dia dalam peperangan. Maka itulah orang-orang yang bersabar, orang-orang yang benar imannya, itulah orang-orang yang bertakwa. Balasan yang kedua yaitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 46, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbus shabirin. Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Maka jikalau Allah ingin melihat siapa orang yang bersabar di antara kita, maka Allah akan menguji mereka. Semua orang bisa saja mengucapkan di dalam mulutnya, "Ya Allah, saya sabar ya Allah." Tetapi itu pun butuh bukti, butuh pembuktian. Balasan yang ketiga yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang bersabar adalah pahala tanpa batas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Az-Zumar ayat 10 yang artinya, sesungguhnya hanya kepada orang-orang yang bersabarlah Allah akan cukupkan ia dengan pahala tanpa batas. Balasan yang keempat untuk orang-orang yang bersabar adalah ketika kita nanti meninggal dunia, malaikat sudah siap menyambut kita, khusus untuk orang-orang yang bersabar di depan pintu-pintu surga. Hal ini dijelaskan dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 24. Kita berharap ketika kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan kalimat, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati." Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah kepada syurgaku. Nanti malaikat akan menyambut orang-orang yang bersabar. Maka apa kata malaikat? Salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera bagi kalian orang-orang yang bersabar, orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa. Itulah penghormatan yang akan diucapkan oleh malaikat untuk orang-orang yang bersabar. Makanya teman-teman, kita itu hanya fokus kepada satu kesedihan. Padahal Allah telah memberikan banyak nikmat kepada kita, nikmat yang sungguh luar biasa. Kita hanya fokus pada satu kesedihan aja, lupa pada nikmat yang lain. Itu lupa. Belasan tahun Allah memberikan kita kebahagiaan, itu lupa gara-gara satu kesedihan yang hanya 1 hari, 2 atau bahkan sampai 3 hari. Kita hanya fokus pada kesedihannya, tapi lupa puluhan tahun Allah memberikan kita kebahagiaan. Kita fokus pada satu kesedihan, lalu kita berkata, "Ya Allah, Engkau di mana ya Allah? Ya Allah, Engkau jahat kepadaku ya Allah. Ya Allah, Engkau tidak adil bagiku ya Allah." Lah, kemarin-kemarin kemana saja? Allah telah memberikan nikmat yang begitu banyak. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ayat ini diulang dalam surat Ar-Rahman. Nikmat mana yang engkau dustakan? Kita lupa, kita nafas saja itu nikmat. Itu merupakan satu nikmat yang sangat besar. Kita merasa nafas itu mahal ketika kita membeli tabung oksigen, baru kita merasakan nafas itu mahal. Makanya teman-teman sekalian,
sebaiknya kita belajar untuk lebih bersabar dengan apa yang telah Allah takdirkan kepada kita. Karena balasan untuk orang-orang yang bersabar itu sungguh luar biasa. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena kesalahan datangnya dari saya dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya adalah Salsabila, pamit undur diri karena kalau maju saingannya teman sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.